Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Bapak-bapak dan ibu sekalian, jamaah salat subuh Masjid Syuhada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur pada subuh hari ini kita sehat, kita bisa hadir di Syuhada untuk subuh berjamaah. Kita selalu berdoa mudah-mudahan kehadiran kita pada subuh hari ini akan menjadi bagian amal kebaikan yang akan kita terima pahalanya insyaallah. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf terusan untuk buku yang kemarin saya pending dulu, nanti saya teruskan di lain waktu, ya. Karena butuh waktu untuk baca, gitu ya. Pada subuh hari ini kita akan belajar, ini judul adalah 5 pelajaran subuh dari orang-orang soleh terdahulu. Ya, pelajaran subuh dari orang-orang soleh terdahulu. Saya ambil kisah-kisah mereka dari berbagai macam sumber ya. Saya mungkin sudah didengar atau belum, tapi insya Allah kita jadikan pelajaran subuh. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini butuh membaca sejarah orang-orang soleh terdahulu. Ya. Alasannya karena sejarah itu atau sejarah mereka sudah stabil. Ya. Kalau ada yang buruk, itu sudah stabil dari mereka. Sudah ada yang, kalaupun sudah ada yang baik juga, itu sudah stabil dari mereka. Kalau kita ngefans sama orang yang masih hidup, itu biasanya kita gampang terpengaruh. Ya. Kalau orang itu misalnya kena fitnah, ya gitu ya, benar atau tidak, itu biasanya akan mempengaruhi ketertarikan kita kepada orang itu. Bahkan kita kadang-kadang ikut membuli dia yang dahulu kita sangat menyukai. Ya. Saya pelajari ulama-ulama dalam sejarah Islam, ya. Mereka itu menarik sejarahnya karena selalu menyimpan banyak pelajaran hidup. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar dari orang-orang soleh terdahulu tentang atau beberapa nilai-nilai kehidupan yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran atau panduan hidup. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada pelajaran yang bisa kita ambil dari orang-orang soleh terdahulu itu, maka pelajaran yang paling penting adalah kita belajar dari mereka bagaimana mereka tulus di dalam beragama. Mereka sangat ikhlas di dalam beragama. Bahkan keikhlasan mereka itu sampai pada tingkat yang kadang-kadang kita susah untuk mencerna. Ya. Nah, ada sebuah kisah yang saya kutip dari kitab Al-Mujalasatu wa Jawahirul Ilmi yang
ditulis oleh Imam Ad-Dainuri, ya. Saya kira ulama yang terkenal. Walaupun kisah ini sudah sering juga dimuat dalam kitab-kitab yang lain, ya. Jadi dahulu ada seorang panglima namanya Maslamah ibnu Abil Malik. Maslamah ibnu Abil Malik. Dia ini pernah hampir menguasai sebuah benteng. Benteng orang-orang Romawi. Hampir, tapi sudah masuk, tapi tinggal dikepung. Tapi belum masuk ke dalam. Ya. Nah, kondisi mereka saat itu, Bapak dan Ibu sekalian, sudah letih. Maslamah ibnu Abil Malik ini dan pasukannya sudah capek. Tapi setingkat lagi harus mengerjakan pekerjaan besar, yaitu masuk ke dalam. Keberadaan mereka di luar itu justru berbahaya. Karena orang-orang yang ada di dalam benteng itu justru keluarin api, keluarin air, mereka kena dari arah yang tidak mereka tahu. Kebutuhan mendesak saat itu adalah masuk ke dalam. Dan tidak ada yang bisa melakukan. Ya. Tiba-tiba dari sekian pasukan itu ada seorang laki-laki yang dia ini dikenal dengan Sohibun Naqbi. Seorang laki-laki yang menutup kepalanya dengan kain. Ya. Menutup kepalanya dengan kain. Dia yang menerobos benteng itu dengan seorang diri, sehingga pasukan kaum muslimin itu bisa masuk ke dalam. Dan itu menyempurnakan kemenangan Maslamah ibnu Abil Malik. Setelah itu, setelah mereka menang, Maslamah ibnu Malik ini, dia selalu memanggil-manggil, Aina Sohibun Naqbi. Saya minta di antara kalian prajurit ini, siapa Sohibun Naqbi tadi, laki-laki yang menutup kepalanya dengan kain. Dicari-cari nggak ada. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, panglimanya ingin tahu siapa orangnya. Karena dari tangan dia kita bisa sempurnakan kemenangan kita melawan Romawi. Sampai hari keempat itu, Bapak dan Ibu sekalian, ya saya tidak tahu kenapa dia tidak kenal laki-laki itu ya. Mungkin terlalu banyak jumlahnya. Ya. Hari keempat itu muncullah laki-laki itu sambil berkata kepada Maslamah ibnu Abil Malik, wahai panglima, ya, ini dalam posisi dia kepalanya tetap ditutup, Pak. Ya. Sampai nanti menyendiri baru dia buka. Bertemu dengan Maslamah ibnu Abil Malik itu berdua di tempat pribadi dari Maslamah ibnu Abil Malik. Dia mengatakan, saya orangnya yang menembus benteng tadi itu, atau beberapa hari yang lalu itu adalah saya. Saya tahu engkau memanggil-manggil saya, tapi saya tidak datang untuk ada sebuah nilai yang saya jaga. Karena itu saya datang ke sini untuk memberitahu bahwa yang melakukan itu adalah saya, prajuritmu sendiri. Ya. Karena itu saya memberikan kepada Anda 3 syarat. Yang pertama, la tasuk di ismi fi sahifatin. Wahai khalifah, kalau engkau tahu sekarang saya orangnya, maka jangan sekali-kali kau sebut-sebut nama saya di hadapan teman-teman kita. Jangan sekali-kali sebut nama saya di hadapan mereka, atau jangan tulis nama saya di papan.
kemudian kau iklankan, itu yang menolong kita. Yang kedua, wala ta'murni li bisyai'in. Jangan coba-coba kasih kepada saya tambahan gaji sebagai seorang prajurit. Ya. Jangan coba-coba kasih saya tambahan gaji sebagai seorang prajurit. Apa yang ada itu saja. Ya. Kemudian yang ketiga adalah wala tushgiluni an amri. Ya. Jangan kasih saya posisi yang lain setelah ini. Maksudnya jangan kasih jabatan yang lain. Setelah itu laki-laki ini kemudian minta pamit dan pergi. Ya. Maslama ibnu Abdul Malik, panglima besar yang melawan Romawi itu kemudian hanya bisa merenung. Karena setelah itu laki-laki ini minta pamit pergi. Ya. Nah, setelah mereka menang dan pulang, ada kebiasaan Maslama ibnu Abdul Malik ini dalam setiap selesai dia sholat, ya, baik sholat wajib maupun sholat sunat, ada sebuah doa tambahan yang dia baca untuk dirinya. Dia mengatakan, Allahumma hsyurni ma'asahibin naqbi. Ya Allah, nanti kalau saya meninggal dunia dengan amal-amal panglima saya ini, dengan memimpin muslimin perang dan seterusnya, ada satu permintaan saya, kumpulkan saya dengan pemilik laki-laki yang menutup kainnya itu. Ya. Ngerti nggak ceritanya, Pak? Ya. Dia berdoa begitu, ya Rob, ada satu permintaan saya besar di dunia, dikenal sebagai seorang panglima. Tapi ada yang saya tidak bisa lakukan dengan anak buah saya itu. Karena itu nanti kumpulkan kami di akhirat bersama. Ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sebuah kisah yang tercatat dalam literatur sejarah Islam. Bagaimana orang-orang soleh terdahulu itu punya hubungan mereka dengan agama itu adalah hubungan keikhlasan, hubungan ketulusan, bukan untuk mengambil manfaat. Ya, bahkan yang saya bilang di awal tadi, keikhlasan mereka itu pada tingkat kadang-kadang kita sebagai manusia biasa sulit untuk menalar gitu ya. Tapi itu fakta. Ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya mau cerita kisah kedua ya. Nanti kita ambil pelajaran hidupnya. Kisah ini disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi. Ya, bukan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, bukan. Ibnul Jauzi itu ada dua. Ya, ada Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, murid dari Imam Ibnu Taimiyah. Ada Imam Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi ini sangat terkenal di masanya. Ya. Dia punya kitab karangan namanya Al-Wafa. Ya. Ada kitab juga yang dia karang sangat terkenal dalam dunia Islam namanya Sifatus Sofwa. Itu kisah orang-orang pilihan yang dia taruh di situ. Ya. Dulu dia seorang ulama besar, ratusan ribuan orang masuk Islam dari tangan dia. Itu namanya Ibnul Jauzi. Nah, dia pernah memuat sebuah kisah yang tentang keikhlasan seorang orang-orang soleh di masanya. Cerita yang dimaksud Bapak dan Ibu sekalian tentang Imam Muhammad Ibnul Munkadir. Kita singkat dengan Ibnul Munkadir ya. Bapak pernah dengar nama ini, Pak? Ibnul Munkadir. Pernah dengar, Pak?
Udah dengar sekarang ya. Ibnul Munkadir ini dulu dia seorang tabi'in. Dia seorang imam besar Masjid Nabawi di masanya. Seorang imam besar. Nah, coba simak ceritanya. Saya pakai panduan bahasa Arab supaya nanti terarah gitu ya. Dia mengatakan, kanat li sariyatun fi masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata dia ini ya, saya itu punya tiang sandaran favorit. Kayak kita di syuhada ini Pak, ada teman-teman kita ini nggak usah diganggu, itu udah kaplingnya. Tiang favorit dia. Jadi kalau kita tiba-tiba nanti ambil, kita bisa terhitung zolim. Ya, yang nggak usah diganggu itu udah enak. Nah, kata Imam Ibnul Munkadir, saya itu punya tiang favorit di Masjid Nabawi yang saya suka pakai bersandar. Nah, kebiasaan Imam Ibnul Munkadir, karena dia imam besar, setelah selesai sholat Isya dia pulang dulu. Nanti dekat-dekat tengah malam dia datang untuk qiyamul lail di tiang favoritnya itu. Dan Medina saat itu, Medina, kota Nabi ini, Bapak dan Ibu sekalian, terkena yang namanya Al-Qahtu. Al-Qahtu itu semacam krisis air. Jadi kekeringan yang berkepanjangan. Ya. Sudah lama penduduk Medina nggak dapat air. Mereka hidup dalam kesusahan. Masyarakat Medina pernah turun ke jalan-jalan untuk istisqa, minta hujan. Tapi nggak turun-turun. Nah, kata Imam Ibnul Munkadir, suatu malam setelah sholat Isya, di pertengahan malam itu saya datang. Ya. Suasananya hening. Tiba-tiba kata beliau, datang seorang laki-laki hitam yang datang mendekat di tiang favorit dia. Kalau dia di situ, dia di situ, Pak. Ya. Dia nggak tahu di belakang itu imam besar. Nah, ketika laki-laki itu sholat, ya, dia pakai penutup kepala seperti itu, Pak. Tapi kelihatan sederhana laki-laki itu. Ya, dia selesai sholat, dia berdoa. Laki-laki hitam tadi itu berdoa. Ya Rabb, kharaja ahlul harami nabiyika yastasquna falam tusqihim. Ya Rabb, penduduk ahlul haram, penduduk Medina maksudnya, ya. Mereka sudah sering keluar ke tempat-tempat luas untuk meminta hujan. Tapi saya lihat hujan tidak kunjung turun. Fa ana uqsimu alaika lama saqaitahum. Malam ini saya bersumpah. Ya. Saya meminta supaya engkau menurunkan hujan buat mereka. Itu doa itu Bapak bisa bayangkan didengar oleh Ibnul Munkadir sejarak sekitar 2 meter gitu. Kenapa terdengar mungkin terlalu hening. Orang tua dulu di kampung kita kalau subuh-subuh itu doa kedengaran kita lagi tidur, Pak. Ya. Ibnul Munkadir ini ya dalam tanda kutip agak sedikit ini ya, dia akan merasa dirinya ulama gitu ya. Dia mengatakan dalam hatinya, haza majnun. Laki-laki hitam ini agak-agak gila. Kemarin ulama-ulama besar sudah turun, ya termasuk saya, minta doa, tidak dikabulkan. Dia warnanya hitam, minta doa besar. Sempat itu yang terpikir di masjid itu. Ya. Tapi kata Imam Ibnul Munkadir,
Fama wada'a yadahu hatta sami'tu ra'da. Belum laki-laki itu menurunkan tangannya dari tengadah. Ya, belum turun. Tiba-tiba Ibnul Munkadir mendengar suara petir. Tanda hujan akan turun. Dan setelah itu turun hujan. Ya. Setelah turun hujan itu, laki-laki itu mengatakan alhamdulillah. Ini imam ini tambah kaget, ini siapa orangnya nih? Ya. Tapi laki-laki itu kembali berkata, waman ana, wama ana haitsu stajabtu. Ya Rabb, siapa aku? Siapa aku yang harus kau istijabah doaku? Ya, kalimat-kalimat rendah yang dia ungkapkan seorang. Dia yakin ya. Setelah itu berlangsung begitu. Imam-imam masih bertanya-tanya, ini siapa si fulan ini? Ya. Setelah selesai menunggu waktu subuh, ya, laki-laki yang hitam tadi itu mundur ke belakang. Mundur ke belakang. Tapi giliran sholat subuh ditegakkan, dia kemudian mulai baru bergabung. Dan Imam Ibnul Munkadir ini diam-diam lirik. Ini nanti semua cross check siapa orangnya ini. Ya. Setelah selesai, singkat riwayat Bapak dan Ibu sekalian, setelah selesai sholat subuh, laki-laki itu pun pulang. Kata Ibnu Munkadir, dia pergi menuju ke area yang saya tidak tahu. Menghilang saja. Ya. Hari kedua sampai hari ketiga, kata Imam Munkadir, laki-laki itu datang lagi. Tapi dia sudah tidak berdoa karena Madinah sudah turun hujan. Tapi perasaan penasaran Ibnu Munkadir ingin tahu dia ini siapa. Nah, pagi-pagi itu setelah selesai sholat subuh, ya, dia ngikut dari belakang. Ngikut dari belakang. Dia cek rumahnya, oh itu rumahnya tuh. Ya. Ternyata dia seorang iskafi. Iskafi itu Bapak dan Ibu sekalian seorang yang punya usaha sepatu. Usaha jahit-jahit sendal dan sepatu. Saya kira ini merupakan profesi yang besar saat itu. Ya. Dia punya orang-orang kan kebutuhan orang akan sendal sepatu itu cepat rusak kalau di gurun pasir, Pak. Dikit-dikit minta jahit. Nah, itu pasti ordernya banyak kan? Nah, dia profesinya itu. Singkat riwayat, Ibnu Munkadir bertamu. Ya. Dia mengatakan, Aba Abdullah marhaban. Ya, selamat datang. Ya. Dia sambil berkata begini, apa kau punya kebutuhan yang saya bisa bantu? Kata Ibnu Munkadir, tidak. Ya. Dia berkata begini, alasta sahibal barihatil ula. Wahai fulan, bukankah engkau laki-laki yang berdoa 3 hari yang lalu? Kau meminta hujan. Ya. Ketika mendengar itu, Bapak dan Ibu sekalian, wajah laki-laki ini tiba-tiba menghitam dan memerah ya, karena marah. Dia mengatakan, Niab dan Munkadir, ma anta wadak. Wahai Ibnu Munkadir, apa urusanmu saya? Apa urusanmu kau memperhatikan saya? Kenapa kau tidak khusyuk dengan doamu sendiri? Mengapa kau memperhatikan saya? Kemudian laki-laki itu marah, semarah-marahnya. Kata Ibnu Qadir, saya tidak pernah lihat orang marah semarah itu.
Ya. Kemudian kata Ibnu Qadir, karena dia marah, saya pamit pulang. Saya pamit pulang. Ya. Esok harinya, singkat-singkat riwayatnya, Pak, Ibnu Qadir datang lagi. Dia lihat pintu laki-laki, pintu rumah itu sudah terbuka. Kata tetangganya, ya, sejak kemarin kau datang itu, dia seperti terlihat gelisah. Terlihat gelisah. Dan saya melihat dia sudah mengangkat barangnya dan pergi. Ya. Ibnu Qadir seperti menyesal karena sudah membuntuti laki-laki itu. Ya. Tapi kata Ibnu Qadir, semenjak saya hidup sampai umur saya selesai, saya tidak lagi pernah melihat laki-laki itu. Nah, saudara-saudara sekalian, ini kisah yang saya kira ada literatur sejarahnya, ditulis oleh imam besar Ibnul Jauzi dalam kitab Sofwatus Sofwah. Bahkan saya pernah lihat Syekh A'id Al-Qarni menulis kembali kitab ini dalam buku La Tahzan. Ya. Nah, itu yang pelajaran pertama yang bisa kita pelajari dari orang-orang soleh terdahulu. Betapa mereka menjaga keikhlasannya di dalam beragama. Ya. Hari ini Bapak dan Ibu sekalian, kita ditakdirkan hidup di masa di mana media sosial begitu besar dorongannya. Ya. Ini juga yang mengantarkan orang bahwa kebutuhan orang hari ini, ya, di samping makan dan minum, saya lihat itu adalah kebutuhan eksistensi. Ya. Orang makan hari ini tuh, kebutuhan hari ini orang tuh makan, minum sama pasang status, makanya butuh kuota kan? Ya. Nah, besar tantangannya, Pak. Kadang-kadang kita harus ikut-ikutan pasang ibadah, amal-amal yang kita sudah kerjakan. Kita tidak tahan kalau tidak dilihat orang. Ya. Nah, kata ikhlas itu, saya ingin mengajak Bapak merenungi kata ikhlas. Ya. Ikhlas itu artinya sesuatu yang tidak bercampur. Coba Bapak buka surat An-Nahl ayat 66. Ya. Ini saya kira ayat yang menarik ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, menyuruh untuk belajar dari binatang ternak. Saya tanya dulu, Pak. Pernah minum susu kambing atau susu sapi atau susu onta? Kalau tapi susu onta banyak yang belum ya. Ya. Nah, coba Bapak perhatikan. Ya, nah, itu tuh 66. Wa inna lakum fil an'ami la'ibratan. Sungguh ya, bagi kalian dalam kehidupan binatang ternak itu ada pelajaran. Pelajarannya apa, Pak? Nusqikum mimma fi butuniha atau fi butunihi. Kalian bisa minum susu dari perutnya. Ya. Susu itu letaknya di mana? Susu binatang itu, Pak. Pernah lihat nggak? Susu binatang itu letaknya di mana? Di antara aliran kotoran dan aliran darah. Nah, susu itu di tengah-tengah. Jadi ada aliran kotorannya binatang, di tengah-tengahnya ada susu, di tengah-tengahnya ada darah. Kalau bocor saja sedikit, Bapak tidak bakalan minum susu karena jijik. Ya enggak? Kalau sering sembelih kambing, sembelih sapi, itu Bapak lihat itu, aliran-aliran itu. Ya. Aliran kotoran tipis sekali itu. Aliran darah juga tipis, bocor sedikit nyampur susu rusak. Nah, kalian minum susu itu di antara aliran darah dan aliran kotoran. Nah,
Barang yang di tengah-tengah itu, yang disebut susu itu, Allah menyebutnya dengan labanan khalisan. Susu murni. Itu yang berasal dari kata ikhlas. Perhatikan khalis, ikhlas. Sesuatu yang tidak bercampur. Jadi ikhlas itu adalah usaha kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mencampurkannya dengan sesuatu, dengan kepentingan apapun. Nah, itu ikhlas tingkat tinggi. Satu tetes saja, jangan tercampur. Kalau sudah tercampur, Allah tidak ridho. Walaupun amal-amal itu besar. Makanya dari sini kita bisa menjawab, kenapa misalnya Bunda Teresa itu, amal-amal dia lebih besar dari kita kan? Kerja-kerja kemanusiaannya sangat besar. Ya. Tapi dalam hitungan agama kita itu kalau tidak didasari oleh niat karena Allah, dia akan habaan manthura. Akan seperti debu yang berterbangan. Karena itu kalau kita pelajari bab-bab amal itu syaratnya ada dua kan? Ada keikhlasan. Nah itu yang saya kira ditempuh oleh orang-orang soleh terdahulu. Kalau sudah amalnya tercampur satu titik darah, kotoran, itu akan marah. Karena khawatir itu nanti tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pantas dia marah. Coba bayangkan tiap hari dia dagang sepatu. Dia ngejahit sendal sepatu. Jarang dia berdoa. Ya kan contoh sesekali saja. Tapi ketika dia berdoa terganggu, amalnya rusak. Bagaimana ruginya itu? Nah, ini penting kita pelajari ya. Tantangan kita hari ini kan saya bilang tadi kebutuhan eksistensi yang besar. Ya. Banyak sekarang orang hari ini kalau mau bersedekah, mau melakukan sesuatu, disiapin ini mau dipasang di status mana ini? Ya enggak, Pak? Sudah dipersiapkan tuh. Bukan tidak bisa, tapi kadang-kadang kita harus berpikir ada amal-amal yang kita tujukan, yang tahu itu kadang-kadang kita dengan Allah sendiri. Ada juga amal-amal yang kita siapkan buat dipublikasi oleh orang lain, itu bisa. Tapi kalau semuanya harus orang lihat, ya kan? Dulu saya pernah cerita ada imam besar, namanya Imam Ayub As-Sakhtiyani. Ya, dia kalau lagi rame begini nggak mau dia pegang Quran. Ya, dia seperti terlihat orang biasa saja, seperti orang yang sering terbahak-bahak di luar, seperti tidak pernah beribadah. Tapi kalau sudah sendiri, dia sampai menangis. Dia pernah pegang Quran itu sekali waktu dia pegang baca Quran, tiba-tiba ada orang lewat. Ya, Qurannya itu diumpetin, kemudian seperti orang bersin-bersin. Seperti tidak ada apa-apa. Nah itu bagian dari usaha dia menjaga amalnya itu jangan sampai kena tetesan darah dan tetesan kotoran tadi. Sebagai madu sebagai susu murni. Nah kalau orang sudah bisa melakukan seperti ini Bapak dan Ibu sekalian, saya kira dia orang hebat. Bahkan lebih hebat dari penciptaan gunung. Itu Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat wal jibala arsaha. Wal jibala arsaha, dan kami jadikan gunung-gunung sebagai tiangnya. Itu Imam Ibnu Katsir menurunkan riwayat ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan gunung. Itu malaikat terkagum-kagum. Ya Rabb, hebat sekali engkau menciptakan gunung. Terus malaikat bertanya, ada enggak yang lebih hebat dari gunung? Kata Allah, ada. Besi. Dengan besi itu, gunung itu bisa dibongkar.
Malaikat kagum lagi. Ada nggak yang lebih hebat penciptaannya dari besi? Kata Allah ada. Apa itu? Api. Dengan api itu, besi itu bisa meleleh. Kata para malaikat ini kayak orang-orang lugu, Pak. Hebat sekali. Ya, ada nggak yang lebih hebat dari api? Kata Allah ada. Alma, air. Hebat sekali. Kata malaikat ada nggak yang lebih hebat penciptaannya dari air? Kata Allah ada. Angin. Dengan angin itu, air itu bisa kalah. Bisa terbang. Malaikat nanya lagi, ada nggak yang lebih hebat penciptaannya dari air? Dari angin? Kata Allah ada. Orang-orang yang selalu beramal dengan ikhlas. Jadi orang yang ikhlas tadi itu kayak tadi itu, orang yang lebih hebat penciptaannya dari gunung. Karena dia tidak bergerak. Kapan sedikit amalnya diganggu, dia akan marah. Dia akan marah. Disitulah kita bisa memahami sebuah ayat Al-Quran. Bahwa semua orang itu bisa diganggu oleh syaitan. Iya kan? Kecuali orang-orang yang ikhlas itu. Karena mereka kokoh itu. Karena kebersamaan dengan Allah dia itu ikhlas. Ya. Nah, orang-orang yang seperti ini Bapak dan Ibu sekalian, saya kira orang-orang yang hebat. Ya. Allah itu menyebutkan tujuan penciptaan manusia itu adalah supaya mereka mengikhlaskan niatnya karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Ya. Ini hakikat besar. Bukan barang main-main. Untuk apa Allah ciptakan kita kalau bukan kita untuk mengikhlaskan segala-galanya untuk Allah. Dan karena itu mulai hari ini ya, kalau kita punya amal-amal dulu kita merasa ada yang kurang, ada ria-riaknya, ada sum'ah-sum'ahnya, kita bisa luruskan hari ini. Ya. Jadi niat-niat yang sudah salah itu bisa kita luruskan. Bisa. Ya. Seperti halnya para penghuni goa itu kan Pak. Dulu mereka beramal tuh. Tapi mungkin bukan karena Allah. Makanya mereka bilang, ya Rob, saya pernah bantu orang tua saya. Ya, sekiranya itu untuk engkau, buka goa itu. Itu para ulama mengatakan, amal-amal yang tadinya bengkok itu bisa diluruskan saat kita berada di belakang. Karena itu ada amal-amal kita yang bengkok dulu-dulu nih, yang mungkin ada unsur-unsur jahiliyahnya, ada unsur-unsurnya. Mumpung kita hidup, nah kita, ya Allah jadikan semua itu ikhlas karena semata-mata karena engkau. Dengan begitu, ya kita akan menjadi manusia besar. Tidak terasa waktunya udah habis Pak ya. Saya baru bawa 1 pelajaran, padahal siapin 5 pelajaran subuh ya. Penyakit saya itu suka ini, kalau sudah ngebahas 1 minggu depan nggak dilanjutin ya. Padahal itu penyakit Pak. Ya. Mudah-mudahan nanti bisa berlanjut lagi di poin 2, 3 dan seterusnya. Kayak buku kemarin kan belum selesai ceritanya. Ya. Ini saja yang bisa kita dengar ya. Mudah-mudahan kita bisa menyerap 1-2 kebaikan dari apa yang kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang pandai mengikhlaskan niatnya. Baik, jazakallah kepada guru kita Ustadz Yasir yang telah memberikan materinya. Syuruk di 558 baru 1 menit, artinya kita masih punya cukup waktu untuk can jawab. Di antara bapak-bapak yang hadir di sini maupun yang ada di online, kami persilahkan jika ada pertanyaan. Mungkin kami mengawali nih Pak Ustadz, kalau tadi bicara keikhlasannya Pak Ustadz. Kita mungkin sering dengar apabila kalau ibadah
yang awalnya dalam tanda kutip mungkin ikhlas, tapi di akhir setelah beberapa sekian waktu diungkit-ungkit, itu kan nggak ikhlas ya Pak Ustadz ya. Itu akan bernilai tidak baik. Nah, bagaimana bila kebalikannya Pak Ustadz? Bagaimana bertobat terhadap ibadah yang di awal kita lakukan dengan tidak ikhlas dan kita ingin perbaikinya Pak Ustadz? Terima kasih. Ya. Kalau kita sudah berniat melakukan sesuatu, kita luruskan niat untuk Allah gitu ya. Terus amalnya sudah jadi. Tiba-tiba setelah itu datang pujian manusia. Oh, si fulan hebat ya, si fulan ini dan si fulan itu. Itu tidak disebut sebagai niat yang rusak. Ya. Dia teruskan begitu. Itu yang terjadi di masa para sahabat. Mereka bertanya, "Ya Rasul, kami ini sudah beramal, tapi setelah itu kami dapat pujian orang. Bagaimana hukumnya?" Kata Nabi, ya, tilka busyra al-ajila. Itu adalah berita gembira yang dipercepat. Itu berita gembira yang dipercepat. Artinya begini, kalau manusia saja ridho, senang, ya Allah lebih senang kan? Kita tidak boleh menghalangi manusia untuk memuji kita. Ya enggak Pak? Ya, kecuali kalau memang niatnya awal memang pengen disebut-sebut, pengen dilihat-lihat. Ya. Ya mohon maaf ya. Kehidupan menurut saya yang paling menderita itu kehidupan para artis. Karena memang sebagian hidupnya itu direncanakan untuk dipuji. Ya enggak Pak? Kalau sudah pakai dandan baju, terus nggak ada yang muji, itu paling menyakitkan lewat di sini tuh. Ya kan? Sudah ngumpulin uang yang banyak, saldonya banyak, nggak ada yang komentari, itu menyakitkan. Nah, itu saya kira kehidupan yang paling tidak enak. Ya. Nah, kehidupan yang bagus saja, mengalir saja. Mengalir. Ya. Kalaupun dia nanti mendapatkan komentar manusia, tidak usah juga menghindar. Karena kata Fudail bin Iyad, melakukan amal, menghindari amal untuk menghindari komentar manusia, itu juga syirik. Kita nih ya, tidak mau beramal nih. Kenapa? Nanti saya dibilang ini, bilang itu. Itu juga syirik. Ya. Itu bukan kata saya, Fudail bin Iyad, seorang tabi'in. Ya. Saya kira itu Pak ya, banyak riwayat-riwayat yang bisa kita sampaikan, tapi intinya begitu. Satu pertanyaan Ustaz, bagaimana caranya orang-orang yang berilmu seperti Ustaz dan Ustaz Risa juga menghadapi kondisi seperti ini Ustaz? Artinya kan tentunya banyak ilmu dan banyak juga merasa bangga kadang-kala. Nah itu yang pertama. Yang kedua, zaman sekarang ini Ustaz juga kan masih hati-hati juga. Nanti kalau Ustaz menyatakan khamar itu haram, itu pemabuk akan menuntut Ustaz itu. Siapa yang bilang khamar itu haram? Wayang itu haram, nanti orang bilang siapa bilang itu haram. Kira-kira kiat-kiat dari orang-orang berilmu seperti Ustadz-Ustadz di sini, bagaimana caranya? Ya. Saya komentar dari bagian akhir aja ya. Ini perasaan pribadi saya Pak. Sekarang ini kita berhadapan dengan umat yang sensi. Ya. Ustadz-ustadz hari ini yang terkenal ya, yang terkenal. Kadang-kadang suka dicari dia punya letak kekurangan kemudian disalah-salahkan. Dan itu bagian dari proyek untuk merendahkan dai-dai Islam. Coba Bapak perhatikan misalnya Oki Setiana Dewi itu ya, yang sudah ceramah beberapa tahun yang lalu tentang KDRT.
Itu di lingkungan masjid, pembahasan para ulama, saya kira itu biasa saja. Ya kan? Bahkan orang-orang tua dulu kita banyak yang begitu, tapi kita anggap biasa. Itu ceramah 2 tahun yang lalu. Ceramah Ustaz Khalid Basalamah juga. Tentang wayang yang memang itu biasa. Ya kan? Saya kira sangat biasa. Tapi orang-orang yang tidak senang itu dicari-cari, itu dilaporkan ke polisi. Saya lihat yang laporkan itu Sandi Tumiwa ya. Ya kan? Saya lihat masyarakat yang sensi. Ya. Nah, saya kira memang ujian para dai ya. Para dai. Dan ujian dari konsekuensi kita bermedia massa. Ya Pak ya. Saya tadi malam itu nonton YouTube-nya, kanalnya Guntur Romli. Saya suka lihat Pak, orang-orang yang suka ngomong tapi pembawaannya hasad ke Islam. Mereka ngomong di luar sana bebas, nyerang Islam, nyerang ini, nyerang dai itu bebas Pak. Itu dianggap bukan kriminal, tapi ustadz-ustadz yang biasa di masjid ini ngomong sedikit saja tentang kebenaran tiba-tiba dikriminalisasi. Saya kira itu yang saya sebut dengan masyarakat sensi. Ya. Apa ya? Ya saya kira itu realitas yang kita ya tetap kita hukum tetap hukum, kebenaran tetap kebenaran. Ya. Nah, saya kira kita lewati saja, kita anggap itu, bahkan sebagian orang menganggap tidak usah ditanggapi. Nanti kalau ditanggapi jadinya besar, ya. Nah, kalau yang kedua tadi memang yang pertama maksud saya ya, cobaan para dai hari ini adalah dorongan untuk terkenal. Ya, Pak. Dorongan untuk terkenal. Orang itu awalnya tidak punya apa-apa, tidak punya pengikut, tapi dia digoda oleh setan supaya terkenal. Punya pengikut. Kalau sudah pengikut, datang godaan kedua supaya menambah pengikut itu. Diperbanyak. Ya. Kalau sudah pengikut semakin banyak, datang lagi dorongan yang ketiga. Supaya pengikut-pengikut itu tetap setia dan kekal. Ya. Nah, begitu seterusnya. Nah, cobaan keterkenalan ini yang kadang-kadang dihindari oleh para ulama. Saya pernah baca kisah Imam Ahmad bin Hambal ya. Pernah suatu waktu dia berjalan di sebuah jalan, tiba-tiba ada orang yang teriakin dia, Imam Ahmad, Imam Ahmad, Imam Ahmad. Imam Ahmad itu ungkapan itu dia ingin salut gitu ya. Imam Ahmad itu marah. Ya. Nah, orang-orang dulu itu perhatikan kadang-kadang ulama-ulama besar kalau dia tampil di hadapan publik, kadang-kadang kita nggak kenal orangnya. Padahal dia ulama besar tuh. Padahal kita sama-sama bareng sholat nih berdua nih. Di samping kita ulama besar. Ya, sampai hari ini Pak di Saudi itu penulis besar. Saya pernah ke Mesir itu ya. Saya cerita aja sebagai ini informasi. Saya ke Mesir. Saya ke toko buku. Waktu itu memang ada tugas untuk belanja buku di pameran internasional. Di toko buku itu saya melihat ada seorang laki-laki yang datang ke toko buku sambil nawarin bukunya untuk dijual. Ternyata orang-orang cerita, itu katanya syekh besar di Mesir. Syekh besar di Mesir. Jadi maksud saya begini, kalau di Indonesia itu dikerumuni Pak. Diminta tanda tangannya, dipeluk, dicium tangannya. Di sana alim-alim besar biasa saja. Kadang-kadang itu jadi cobaan. Ya. Nah, saya kira ini menjadi ujian tersendiri lah bagi bagi keimanan dan kesolehan seseorang. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada dari antara bapak-bapak yang hadir di sini pertanyaan?
Saya kira cukup Pak Ustadz, Iya. karena waktunya juga sudah lebih dari 10 menit. Kami ucapkan terima kasih kepada para hadirin di Masjid Syuhada, begitu juga teman-teman yang mengikuti kajian melalui online. Insya Allah kajian-kajian yang kita ikuti ini akan kita rekam, kita publish kembali di channel Masjid Syuhada Lodan. Silahkan dilihat di situ. Jazakallah khairan kasiran kepada guru kita Ustadz Yasir LC. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.